Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Jelita Triyanti dari kelas C, Prodi Akuntansi dengan NIM. Melalui video ini, saya ingin memberikan sebuah penyampaian singkat tentang materi bab 3 yang berjudul Al-Quran dan Sunnah. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup manusia yang mana harus berpegang teguh pada keduanya supaya selamat dunia dan akhirat. Islam sangat mendukung umatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan, terutama yang bersumber dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, saya akan membahas tentang Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran adalah sebuah kitab suci dalam agama Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Adapun lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu di Mekah yang digolongkan ke dalam surat Makkiyah, serta di Madinah yang digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Al-Quran mempunyai keistimewaan seperti lafaz dan maknanya datang dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan jalan wahyu. Selain itu, Al-Quran disampaikan dan diterima dengan jalur tawatur yang menimbulkan keyakinan dan kepastian tentang kebenarannya. Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Al-Quran juga akan menjadi penolong di akhirat kelak bagi orang yang selalu membacanya. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan umat manusia, memperkuat bukti dan keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar wahyu dari Allah. Turunnya ayat sesuai dengan peristiwa penting yang terjadi akan lebih mengesankan di hati. Merupakan solusi bagi umat yang diberikan secara bertahap. Mempermudah dalam menghafal serta memahami Al-Quran. Yang kedua, saya akan membahas tentang sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang didasarkan atas apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, sikap, kepribadian, kebiasaan, maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus. Terdapat fungsi sunnah, yaitu yang pertama, menjelaskan hukum yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, memperkuat hukum yang dinyatakan oleh Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan sumber hukum yang mandiri, yang maksudnya adalah belum ditetapkan dalam Al-Quran. Berdasarkan bentuk penyampaiannya oleh Rasulullah, sunnah dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah.
Yang pertama ada sunnah qauliyah, yaitu macam-macam sunnah yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah hadis tentang puasa Ramadan. Yang kedua ada sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah hadis tentang sholat sunnah. Yang ketiga ada sunnah takriyah, yaitu sunnah yang berasal dari respons Rasulullah terhadap segala perbuatan sahabat yang diketahuinya. Sunnah takriyah meliputi persetujuan Nabi Muhammad SAW tentang tindakan para sahabat yang terjadi dalam dua cara yang berbeda. Yang pertama, ketika Rasulullah mendiamkan suatu tindakan dan tidak menentangnya. Yang kedua, ketika Rasulullah menunjukkan kesenangannya dan tersenyum atas tindakan seseorang sahabat. Salah satu contohnya adalah hadis tentang tayamum. Sekian dari video saya mengenai penjelasan singkat tentang materi dari bab 3 yang berjudul Al-Quran dan Sunnah untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan saya dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.